Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yaknibun. Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10. Sidang jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia, pertama dan utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izinnya kita diberikan nikmat sehat sehingga Allah, insya Allah sampaikan kita untuk masuk mengikuti training akbar, yaitu Amalia Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad, pada keluarga dan para sahabatnya. Taufik, hidayah, dan inayah semoga tetap tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan beberapa menit ke depan saya membersamai dalam kajian ini untuk menyampaikan satu topik yang menarik barangkali, dan ini kontekstual dengan keadaan kita pada hari ini. Dan begitulah hebatnya Quran itu, dia selalu update dan akan selalu update dengan zaman di mana kondisi zaman itu berada. Kalau para hadirin menyimak dari ayat pembukaan yang saya sampaikan tadi itu, saya kutip surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10 gitu ya. Tapi sebelum itu saya setback ke belakang. Al-Baqarah ini dalam mukadimahnya itu, mukadimah Al-Baqarah itu ada 20 ayat. 4 ayat pertama itu memberikan satu ciri-ciri yang jelas dan tegas, yaitu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Itu 4 ayat pertama. Kemudian 2 ayat berikutnya, Quran mengupas ciri-ciri orang kafir. Kalau di awal tadi 4 ayat, sekarang orang kafir 2 ayat. Tapi yang menarik dari mukadimah surat Al-Baqarah ini, ketika membahas orang-orang munafik, itu Allah memberikan slot yang luar biasa, tidak tanggung-tanggung, sebanyak 13 ayat. Dari perbandingan itu, mungkin secara sederhana, bahwa poin ketiga itu, orang-orang munafik, itu tanda kutip perlu kita waspadai, dan kita sebagai orang Islam itu mesti mempelajari dan mengenalinya, sehingga kita tidak termasuk dalam bagian yang terperangkap di dalamnya, dan kita menjadi bagian yang melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian Allah labelkan ke dalam orang-orang munafik itu sendiri. Para hadirin sekalian yang berbahagia, setelah Allah menjelaskan karakter dari 4 ayat pertama terkait dengan orang mukmin, kemudian 2 ayat berikutnya adalah orang-orang kafir, maka 13 ayat berikutnya berbicara tentang orang-orang munafik. Kenapa begitu concernnya Quran dalam ini, firman Allah dalam mukadimah surat Al-Baqarah ini membahas begitu mendalam sampai dengan 13 ayat. Walaupun sesungguhnya Allah mengkhususkan juga bercerita tentang orang munafik itu dengan diturunkan surat Al-Munafikun, diturunkan juga surat Al-Bara'ah, bahkan
di beberapa ayat di surat An-Nisa itu juga disinggung tentang orang munafik. Tapi yang menarik adalah ketika Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa saking berbahayanya itu, Rasulullah pernah mengatakan satu hal yang sangat aku risaukan dan aku khawatirkan pada umatku adalah ketika orang-orang munafik itu pandai bicara. Nah, saya ingin memberikan satu kisah yang menarik, mungkin mudah-mudahan cukup kepada pemirsa sekalian, bahwa kita mungkin sama-sama paham, kita pernah mempelajari itu dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada salah satu tokoh yang cukup fenomenal, bahkan itu salah satu tokoh yang kemudian turunnya surat Al-Baqarah ayat 14. Siapa itu? Beliau adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan para mufassirin itu memberikan julukan beliau adalah sebagai ayah dari para orang-orang munafik, Abul Munafikin. Apa yang menarik dari Abdullah bin Ubay, dan siapa Abdullah bin Ubay itu? Jadi dikisahkan bahwa Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh yang sangat kaya raya, pengikutnya banyak dan sangat tegas gitu. Dia punya jaringan bisnis yang luar biasa sehingga hartanya itu melimpah. Dia adalah pemimpin salah satu kabilah kaum di Yasrib waktu itu, Madinah, itu adalah kaum Khazraj. Jadi sana ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah salah satu tokohnya. Ketika itu kumpullah para pembesar di Madinah itu, mereka menggadang-gadang akan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul itu untuk menjadi tokoh dan menjadi pemimpin di Madinah. Sehingga mereka merencanakan satu perencanaan yang sangat luar biasa, yang itu membuat Abdullah bin Ubay itu melambung mimpinya gitu. Dan para tokoh itu menyepakati bahwa dia akan kita angkat menjadi pemimpin Madinah. Tidak hanya dari kabilah Khazraj, tapi kaum pemimpin Madinah pada saat itu. Dan akan disematkan mahkota yang terbuat dari emas yang mereka akan pesankan kepada si pembuat mahkota itu sendiri. Tapi yang menarik bahwa tidak lama dari silang itu, baginda Rasulullah itu ditakdirkan hijrah ke Madinah, yang sebelumnya dilakukan lobby-lobby antara tokoh-tokoh dari Madinah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang diantaranya adalah kemudian ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Sejak begitu Rasulullah masuk ke Madinah, maka pamor dari sang munafik ini drastis turun. Sehingga itu membuat dia menjadi sangat angkara murka, benci yang tiada tara, sehingga muncul strategi bagaimana dia bisa masuk dan menghancurkan Islam dari dalam. Maka di suatu kesempatan dia mendeklarasikan bahwa saya adalah orang yang beriman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan seluruh para pengikutnya, dan menyampaikan di depan para pengikutnya itu, seluruh pengikutnya untuk mengikuti langkah-langkahnya untuk memeluk agama Islam. Tapi para hadirin sekalian, itulah salah satu strategi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Karena sesungguhnya yang dilakukan Abdullah bin Ubay itulah bagian sebuah intrik yang dilakukan supaya dia bisa meruksak dan bisa mempengaruhi, memprovokasi umat Islam dari dalam, yang akhirnya terjadi apa yang diharapkan itu. Contoh misalnya, mohon maaf, ada satu peristiwa perang, kita sama-sama tahu itu, perang Uhud. Di perang Uhud itulah kemudian Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya itu nampak sekali kalau dia seorang munafik dan gerombolan munafik. Apa yang dilakukan? Abdullah bin Ubay waktu itu, dia keluar dari barisan Uhud. Apa alasannya Abdullah bin Ubay keluar? Karena sebelum kegiatan perang Uhud itu terjadi sebuah diskusi, dan setiap peserta diskusi itu mengeluarkan pendapat. Salah satunya Abdullah bin Ubay. Tetapi kemudian Rasulullah tidak mengakomodirnya dan mengakomodir para pemuda-pemuda saat itu yang mengabaikan dari pendapatnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, kalau kembali ke tadi ceritanya, seorang tokoh yang diagung-agungkan, seorang
tokoh yang tegas, seorang penguasa, seorang yang kaya raya, seorang yang banyak pengikutnya. Begitu pendapatnya tidak diakomodir, maka dia jatuh wibawa dan itu membuat dia menjadi kecewa. Maka langkahnya adalah dia keluar dari pasukan Uhud, dan para sahabat yang lain menilai inilah memberikan sebuah pernyataan yang real bahwa Abdullah bin Ubay adalah seorang tokoh munafik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perang Ahzab. Perang Ahzab itu, bahkan saking hebatnya tuh perang Ahzab itu, Allah menuliskan satu surat tersendiri namanya Ahzab, Al-Ahzab. Yaitu perang yang terjadi antara pasukan muslimin di Madinah yang melawan sekutunya kafir Quraisy. Yang salah satu aktor intelektualnya, kalau boleh kita pinjam di zaman sekarang, itu adalah Abdullah bin Ubay. Di mana Abdullah bin Ubay melakukan diplomasi politik, mengajak para pemuka Quraisy untuk melakukan penyerangan terhadap umat Islam di Madinah. Tapi kemudian Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan secara khusus bagaimana Allah memberikan gambaran sebuah kejadian yang istimewa itu, menurunkan surat namanya surat Al-Ahzab. Kalau hadirin mencermati bagaimana kisah Al-Ahzab ini sebuah perjalanan, suatu pertarungan, peperangan yang sangat luar biasa. Pada saat itu kaum muslimin harus menggali separuh dari kota Madinah. Kurang lebih 8 km, kedalamannya itu 6 meter, lebarnya 3 meter. Bayangkan. Luar biasa. Dalam keadaan panas terik. Sehingga itu menjadi pemicu antara keraguan dan keimanan. Pertaruhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita sedikit kepada cerita, di situ pula lah kemudian Rasulullah memberikan sebuah gambaran bahwa Islam akan menangkan saat ketika Rasulullah mematri atau memukul batu yang tidak bisa dilakukan oleh para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan bahwa kita akan menguasai Romawi dan kita akan menguasai Konstantinopel. Demikianlah dua contoh itu. Tetapi dua contoh itu ada yang lebih mengerikan. Ketika ulah seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay itu, ketika terjadi ada namanya Al-Ifk. Apa itu? Ketika terjadi sebuah kisah di mana Aisyah digosipkan atau difitnah melakukan perbuatan keji dengan Sofwan. Saat itu Aisyah pulang, baginda Rasulullah pulang dari sebuah peperangan. Ketika itu Aisyah mengalami keterlambatan. Karena telat, kemudian Sofwanlah mengantarkannya. Momentum itu kembali lagi digunakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memprovokasi dan memfitnah. Sehingga seluruh antara Madinah itu digoyang psikologisnya oleh kejadian itu. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Yang dihajar, yang dihantam adalah keluarga besar baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari ini semua para hadirin sekalian, apa yang menarik adalah bahwa sejarah boleh berganti. Masa boleh berpindah, tapi karakter itu selalu ada. Beda peran, beda waktu, poin pentingnya akan terulang sama. Yang harus kita sadari dan harus kita waspadai adalah ketika kita sekarang masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita inayah untuk kita bisa melihat secara clear di zaman yang sekarang ini, bisa melihat di mana itu sebagai kawan, itu di mana sebagai lawan, di mana dia sebagai musuh kita, dalam arti kata bahwa dia yang merongrong dan merusak kita sebagai umat Islam dengan informasi-informasi yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay terhadap Aisyah dan Sofwan, yang sekarang disebut dengan hoax. Hoax adalah cerita yang memutarbalikkan fakta dari apa yang adanya. Mungkin itulah satu momentum para hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua untuk bisa menghadirkan diri kita, menyiapkan diri kita masuk ke dalam sebuah kawah canda di muka, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang Allah istimewakan. Di dalamnya ada satu malam yang Allah berikan lebih baik dari 1000 malam, 1000 tahun. Bukan hanya 1000 tahun, karena khairun min alfisah di situ adalah lebih baik dari 1000 tahun. Bukan 1000 tahun, bisa 2000 tahun,
Bisa 1 juta tahun, bisa 2 juta tahun. Untuk itu pesan terakhir dari kami, dari saya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kita bisa memanfaatkan momentum itu, dan beberapa hari ke depan kita bisa menyiapkan diri sehingga kita bisa memaksimalkan kegiatan Ramadan itu menjadi Ramadan yang lebih bermakna di 1442 Hijriah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.